Di tengah semangat beragama yang terlihat ramai, ada satu bahaya besar yang sering tidak disadari oleh banyak umat Islam, yaitu menjadikan tradisi sebagai agama. Banyak orang merasa sudah beribadah, sudah beramal, sudah dekat dengan Allah, padahal yang mereka lakukan hanyalah mengikuti kebiasaan turun-temurun tanpa pernah bertanya apakah amalan itu benar-benar diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak. Di antara sumber-sumber akidah yang keliru, menjadikan tradisi sebagai sumber akidah. Jadi ingat, Islam datang untuk memfilter tradisi, bukan tradisi memfilter Islam. Hati-hati. Sebagian orang mengatakan, lihat dulu, jangan dulu, kita lihat dulu bagaimana Islam yang datang dari Arab, kita cek dulu. Kalau sesuai dengan tradisi kita, kita terima, kalau enggak kita tolak. Ini bahaya. Justru Islam datang untuk memfilter apa? Tradisi. Bukan tradisi memfilter Islam. Salah. Sebagaimana Nabi SAW hidup di orang Arab, dan dia datang dengan Islam dan dia menolak adat Arab. Dia menolak adat Arab yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Jadi di Indonesia ini ada satu hal yang sedikit saja sebenarnya. Kalau kita perbaiki, insya Allah jadi baik semuanya. Dengan izin Allah. Mudah kok, gitu kan. Selama ini kita menjadikan tradisi kita menjadi Islam. Tradisi suku ini, tradisi suku itu, dimasukkan ke Islam. Seperti ada tradisi orang-orang di Indonesia, suku-suku tertentu sebelum masuk Islam mungkin, mereka terbiasa dengan ilmu-ilmu hitam, ilmu sihir. Begitu masuk Islam, ditarik itu ke Islam. Ada tradisi suku-suku kita di Indonesia, kalau menikah perempuannya harus terbuka, ditarik ke Islam. Ini nggak boleh mestinya. Ini harus diubah persepsi. Lalu bagaimana Ustaz? Jadikan Islam sebagai tradisi. Itu yang benar. Tarik Islam menjadi tradisi kita. Pakaiannya, makannya, menikahnya, ekonominya, semuanya Islam. Sehingga kita punya standarisasi yang memang itu Allah inginkan. Kita berada di Afrika, berada di Eropa, berada di Jazirah Arab, sama saja. Haram babi ya haram bagi semua muslim dari turunan manapun, gitu kan. Azan masuk waktu sholat, semuanya sholat dan sama cara sholatnya, sama. Bukan Jazirah Arab subuhnya 3 misalnya, Indonesia 2, enggak. Semua sama, 2 rakaat sama, berdiri di saf juga disamakan. Nah, seperti itu. Kalau saya melihat sebenarnya permasalahan dasarnya di situ. Kita belum menjadikan Islam sebagai tradisi kehidupan, tapi kita jadikan tradisi kita sebagai Islam, dimasukkan ke dalam Islam. Maka akhirnya berwarna-warnilah Islam itu. Padahal Islam cuma warnanya satu, putih saja, terang benderang. Nggak ada kegelapannya Islam itu. Halalnya jelas, haramnya jelas. Nggak ada sesuatu yang butuh diragukan. Semuanya jelas bagi kaum. Yang penting mereka mau belajar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan dengan tegas bahwa siapa saja yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan agama yang tidak berasal dari ajaran beliau, maka amalan tersebut tertolak. Artinya, meskipun seseorang beribadah dengan niat baik, jika caranya salah dan tidak sesuai tuntunan Nabi, maka amalan itu tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahaya lain dari Islam, tradisi adalah mematikan semangat belajar. Banyak orang merasa tidak perlu menuntut ilmu karena sudah nyaman dengan kebiasaan yang ada. Akhirnya, dalil dianggap ancaman, nasihat dianggap serangan, dan ajakan kembali kepada sunnah dianggap gangguan. Padahal agama ini tidak dibangun di atas perasaan, tetapi di atas ilmu. Tanpa ilmu, seseorang bisa rajin beribadah tetapi salah jalan. Lebih parah lagi, Islam tradisi sering menyeret pelakunya kepada perbuatan syirik kecil, bahkan bisa mengarah kepada syirik besar. Ketika orang mulai meyakini keberkahan benda, tempat atau manusia tanpa dalil, ketika doa tidak lagi murni ditujukan kepada Allah, maka saat itulah tauhid terancam. Padahal Allah menegaskan bahwa Dia tidak akan mengampuni dosa syirik jika pelakunya tidak bertobat. Saudaraku, jangan tertipu oleh ramainya acara dan banyaknya orang. Kebenaran tidak diukur dari jumlah pengikut, tetapi dari kesesuaiannya dengan Al-Quran dan Sunnah. Sedikit tetapi benar lebih baik daripada banyak, tetapi menyelisihi ajaran Nabi. Jangan sampai kita bersusah payah beramal seumur hidup, tetapi di akhirat justru mendapati timbangan amal kosong karena semua yang dilakukan tidak sesuai tuntunan. Sudah saatnya kita berani mengoreksi diri. Ukur setiap ibadah dengan dalil. Tanyakan pada diri sendiri, apakah amalan ini benar-benar dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau hanya kebiasaan masyarakat? Tinggalkan tradisi yang tidak berdalil, meskipun sudah mengakar.